Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal fisika SMA kelas 11, yaitu mengenai konduktivitas termal. Itu materi yang ada pada bab suhu dan kalor ya teman-teman. Ada yang masih ingat nggak nih? Nah, nanti pada pembahasan soal ini Ibu akan membahas konduktivitas termal pada 2 batang dan 3 batang logam. Yuk langsung aja, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita akan membahas konduktivitas termal untuk 2 batang logam. Yuk, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu ya diketahuinya agar memudahkan kita dalam mengerjakannya. Nah, di sini terdapat batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama, disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya. Nah, jadi di sini diketahui ya bahwa panjang dan luas penampang logamnya ini sama. Jadi bisa kita tulis luas itu kan simbolnya A ya. Jadi AP sama dengan AQ nilainya sama. Kemudian panjang simbolnya L, berarti LP sama dengan LQ nilainya sama. Kemudian pada ujung-ujung yang lainnya dikenakan suhu seperti pada gambar. Nah, ini ya. Jadi di ujung-ujung logamnya ini diberikan suhu yang pada logam P ini TP-nya 25 derajat, TQ-nya 200 derajat Celcius. Kemudian apa sih yang ditanyakan dari soal ini? Bila konduktivitas termal logam P sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q. Sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. Konduktivitas termal itu simbolnya K. Jadi bisa kita tulis Kp sama dengan 4 kali Kq ya. 4 kali konduktivitas termal logam Q. Nah, yang ditanyakan adalah, nah kita tulis dulu ya, TP-nya 25 derajat Celcius, TQ-nya 200 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah, maka suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah suhu pada sambungan kedua logam. Berarti yang ditanya adalah suhu campuran ya, TC-nya. Kita anggap aja yang di tengah ini yang ditanyakan adalah TC, suhu campuran atau suhu sambungan. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Kita tulis lagi diketahui dan gambarnya ya, biar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak nih, kita menggunakan persamaan yang mana ya untuk memecahkan soal ini? Betul, kita menggunakan persamaan laju konduksi ya, yaitu, nih laju konduksi itu simbolnya H. Jadi rumusnya ada 2, bisa Q per T, kalor per waktu, atau bisa juga Ka delta T per L. K-nya adalah konduktivitas termal, A-nya luas penampang, delta T-nya perubahan suhu atau selisih suhu, L-nya adalah panjang logam ya. Nah, tapi untuk soal ini sepertinya kita menggunakan persamaan yang mana nih? Ini atau ini? Betul, yang ini ya, karena diketahuinya adalah Ka delta T per L. Di sini nggak ada kalor dan waktunya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menyelesaikannya dengan cara membandingkan ya. Jadi membandingkan laju konduksi di P dan laju konduksi di Q. Jadi bisa kita tulis seperti ini, HP sama dengan HQ. Hanya apa rumusnya? Ini ya, Ka delta T per L. Kita tulis kembali kayak gini. Jadi Ka delta T per L ini punya siapa? Punya batang P ya. Jadi Kp AP kali delta TP per LP sama dengan ini punyanya Q ya. Jadi Kq dikali AQ dikali delta TQ per LQ. Nah, tadi kan dibilang panjang dan luasnya sama. Kalau sama berarti bisa kita coret ya. Jadi kalau sama dengan itu sama aja kayak dibagi ya. Jadi misalkan kan ini tadi dibilang nilainya sama. Jadi misalkan di sini 2, di sini 2, jadi bisa kita coret 2 bagi 2 1 ya. Oke, kita tulis kembali Kp dikali, nah delta TP sama delta TQ-nya kita jabarin. Delta TP adalah selisih suhu pada batang P. Nah, gimana cara menentukannya? Kita urutkan dari suhu yang tertinggi. Nah, lihat deh di gambar teman-teman. Suhu tertingginya berada di sebelah kanan ya, dari 200 derajat Celcius ya. Jadi bisa kita urutkan seperti ini ya. Jadi kita kalau mau menentukan selisih itu dari yang besar ke yang kecil ya. Jadi yang besar kurang yang kecil. Jadi selisih suhu pada batang P, kalau kita urutkan dari yang besar ke yang kecil berarti TC kurang TP ya. Kemudian sama dengan kaki, delta TQ-nya gimana? Nah, ini dari yang besar ke yang kecil, berarti TQ kurang TC ya. Kemudian kita masukin deh. Kan tadi dibilang Kp-nya sama dengan 4 kaki ya, kita masukin.
dikali TC min 25 sama dengan kaki, ini tetap kakinya ya, karena tidak diketahui kakinya berapa, jadi kakinya tetap, dikali 200 min TC. Ada yang sama nggak? Ada ya teman-teman ya, kita coret ya. 4 kaki dibagi kaki, berarti tinggal 4. Nah ini tinggal kali pelangi ya, kita kali ke dalam. 4 kali TC 4 TC, 4 kali min 25 min 100 sama dengan 200 min TC. Nah sekarang yang TC sama TC kita gabungin, yang angka aja sama angka kita gabungin. Nah min TC pindah ruas, min pindah ruas jadi plus ya, min TC itu sama aja 1 TC, jadi min pindah ruas jadi plus, jadi 4 TC tambah 1 TC, 5 TC. Nah ini min 100 pindah ruas jadi plus, jadi 200 plus 100 300, sehingga TC nya diperoleh, nah ini kan kali ya, pindah ruas jadi bagi, TC sama dengan 300 bagi 5, jadi TC nya sama dengan 60 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Betul, jawabannya adalah yang E, 60 derajat Celcius untuk suhu sambungannya atau suhu campurannya. Oke lanjut ya. Sekarang ke contoh soal nomor 2. Nah ini adalah salah satu contoh soal UN ya, tahun 2018, yaitu untuk 3 batang logam. Kita tulis dulu ya, diketahuinya. Logam P, Q, dan R berukuran sama. Wah ini sama kayak contoh yang pertama ya. Jadi kalau ukurannya sama itu teman-teman berarti luas dan panjangnya nilainya sama. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Luas tadi A ya, jadi AP sama dengan AQ sama dengan AR nilainya sama. Kemudian panjangnya juga sama, jadi LP sama dengan LQ sama dengan LR nilainya sama. Kemudian apalagi nih yang diketahui teman-teman? Konduktivitas logam P, Q, dan R berturut-turut adalah 4K, 2K, dan K. Jadi bisa kita tulis konduktivitas logam kan K ya nilainya ya. Jadi Kp-nya nilainya 4K, Kq 2K, dan Kr K. Ketiganya terhubung dengan suhu pada ujung-ujung terbuka seperti pada gambar. Nah ini, jadi suhu pada ujung P bisa kita tulis TP-nya 20 derajat Celcius. Kemudian di ujung R berarti TR ya, 160 derajat Celcius. Nah yang ditanyakan dari soal ini adalah suhu pada sambungan logam P dan Q. Suhu sambungan pada logam P dan Q berarti siapa nih? TX ya, berarti yang ditanyakan adalah nilai TX-nya itu adalah titik-titik derajat Celcius. Oke, kita eksekusi bersama ya. Kita tulis kembali diketahuinya dan gambarnya, biar memudahkan kita untuk memecahkannya. Sama ya. Nah, jadi mau 2 batang, mau 3 batang logam, caranya sama teman-teman. Jadi kita bandingin 2 batang dulu, nanti baru kita eliminasi persamaannya di akhir. Nah, jadi sebenarnya caranya sama kayak 2 batang logam ya. Ini mudah, insya Allah mudah teman-teman, tapi caranya mungkin agak panjang ya. Oke, sekarang kita mau bandingin apa dulu nih? Mau bandingin P dengan Q dulu atau Q dengan R? Kita bandingin batang P dengan Q dulu ya. Nah, rumusnya sama kayak tadi ya teman-teman ya. Pakai KA delta T per L ya, pakai persamaan laju konduksi ya. H sama dengan KA delta T per L. Oke, tinggal kita bandingin aja. KA delta T per L ini punyanya batang P, ini yang Q ya. Kemudian tadi dibilang ukurannya sama, oh berarti luas dan panjangnya bisa kita coret. Kemudian kita tulis kembali KP, delta TP dan delta TQ-nya kita jabarkan ya. Nah, delta TP adalah selisih suhu pada batang P. Ingat, kita urutkan dari suhu yang tinggi dulu ke rendah. Nah, dilihat deh suhu tingginya yang ini apa yang ini ya. Yang ini ya teman-teman, jadi kita urutkan dari yang tinggi ke rendah. Berarti kalau selisih suhu pada batang pada batang P diurutin dari tinggi ke rendah berarti TX dikurang TP ya. Jadi 20 derajat Celcius adalah TP-nya. Kemudian sama dengan kaki. Nah, untuk delta TQ-nya sama nih, kita urutkan dari tinggi ke rendah ya. Ini kan karena yang tingginya di kanan 160 derajat, jadi kita urutkan dari kanan ke kiri. Berarti selisih suhu pada batang Q apa nih teman-teman? TY min TX ya, yang besar kurang yang kecil. Pokoknya ingat-ingat ya teman-teman, kalau selisih itu yang besar kurang yang kecil. Jadi langkah pertama kalian harus ngurutin suhu dulu dari yang tinggi ke rendah. Ini kebetulan 2 contoh ini suhu tingginya berada di kanan. Bisa jadi nanti ada contoh ada soal
suhu tertingginya di kiri ya, berarti tinggal kalian urutin aja ya dari kiri ke kanan, dari yang besar ke kecil, itu ya konsepnya. Oke, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadi kan tadi dibilang KP-nya sama dengan berapa teman-teman? 4K ya, dikali TX yang kita cari, dikurang TP-nya 20 derajat Celcius, sama dengan kakinya berapa teman-teman? 2K ya, dikali TY min TX. Karena di sini TY dan TX-nya belum diketahui, jadi tetap ditulis seperti ini aja ya teman-teman. Ada yang bisa dicoret? Ada. 4K bagi 2K sama dengan 2 dikali TX min 20 sama dengan TY min TX. Oke, ini sekarang tinggal kita kali ke dalam ya. 2 kali TX, 2 TX, 2 kali min 20 min 40 sama dengan TY min TX. Oke, sekarang yang TX kita gabung ke TX ya. Kan 2TX plus pindah ruas jadi min. Jadi min 2TX tambah min 1 min 3TX ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Min 40 sama dengan TY min 3TX. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, nanti kita cari persamaan kedua dengan perbandingan batang Q dan R ya. Baru nanti di akhir kita eliminasi. Baru deh nanti dapat TX-nya ya. Oke, sekarang kita bandingin batang Q dan R. Sama ya rumusnya tuh. Hap Q sama dengan HR sama pakai KA delta T per L ya. Cuma di sini punyanya batang Q, yang ini punyanya batang R. Oke, karena tadi ukurannya sama, jadi panjang dan luasnya bisa kita coret. Kemudian kita tulis kembali ya kaki, delta TQ dan TR-nya kita jabarin, delta TQ dan delta TR kita jabarkan. Kaki delta TQ sama kayak tadi ya, diurutin dari tinggi ke rendah, berarti TY min TX sama dengan KR. KR-nya nih dari tinggi ke rendah berarti 160 kurang TY ya, atau 160 ini adalah TR. Jadi TR min TY. Oke, tinggal masukin angkanya. Kaki sama dengan 2K dikali TY min TX sama dengan KR-nya adalah K ya, dikali TR-nya 160 dikurang TY. Oke, kita coret ya K-nya, jadi tinggal 2. Ini dikali ke dalam ya teman-teman. 2 kali TY, 2 TY. Nah, ini ya. Jadi hasilnya seperti ini, 2 TY min TX, 160 min TY. Dikali ke dalam, 2 TY, 2 kali TY, 2 TY, 2 kali min TX, 2 min 2 TX sama dengan 160 dikurang TY. Nah, sekarang yang TY digabungin sama TY. Biar persamaannya sama ya. Min pindah ruas jadi plus 2 TY tambah 1 TY jadi 3 TY min 2 TX sama dengan 160. Ini udah dapat nih persamaan 1, persamaan 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini bisa kita balik ya penulisannya, jadi TY min 3 TX sama dengan min 40. Sama aja ya teman-teman ya. Kemudian 3 TY min 2 TX sama dengan 160. Nah, karena kita ingin mencari TX, berarti yang kita eliminasi adalah TY-nya ya. Dieliminasi itu berarti dihilangkan. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak nih cara mengeliminasi? Nah, ini tinggal angka yang di depan TY-nya kita balik aja ya. Karena kita mau menghilangkan TY, jadi kita menggunakan angka yang ada di TY ya. Ini kan 1 dan 3, berarti kita balik aja. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1, biar nanti TY-nya hilang, oke? Nah, sekarang tinggal kita kaliin nih yang persamaan atas dikali 3 semua. Jadi 3 kali TY, 3 TY, 3 kali min 3 TX min 9 TX, 3 kali min 40 min 120. Kemudian persamaan yang bawah dikali 1 semua ya, berarti tetap ya. 3 TY min 2 TX sama dengan 160. Nah, agar TY-nya hilang, biar TY-nya hasilnya 0, kita jumlah atau kita kurang nih teman-teman. Betul banget, kita kurang ya. Kalau dijumlahkan 3 tambah 3, 6, gak hilang. Kalau ini berarti kita kurangin, 3 TY kurang 3 TY, 0 ya. Jadi sisanya adalah min 9 TX dikurang min 2 TX. Nah, min sama min jadi plus. Jadi min 9 TX ditambah 2 TX, sisanya min 7 TX sama dengan 120 dikurang 160. Min 280. Ada yang bisa dicoret teman-teman? Ada minnya ya. Jadi TX-nya sama dengan nih kali pindah ruas jadi bagi. Jadi 280 dibagi 7 sama dengan 40 derajat
Celcius. Jadi nilai Tx-nya ini ya, nilai suhu sambungan antara logam P dan Q adalah 40 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau yang ditanya Ty-nya nih teman-teman? Tadi kan di soal yang ditanya Tx-nya doang ya. Kalau ditanya Ty-nya gimana teman-teman? Nah, Tx-nya kan tadi udah dapat. Tinggal kalian substitusi aja, tinggal kalian masukin. Mau ke persamaan 1 boleh, mau pakai persamaan 2 juga boleh. Hasilnya sama. Tapi di sini Ibu mau menggunakan persamaan yang ke 1 ya. Oke, coba kita cari Ty ya. Jadi Ty dikurang 3 Tx sama dengan min 40. Nah, tadi kan udah diperoleh Tx-nya 40 derajat, tinggal kita masukin ke sini ya. Jadi Ty min 3 kali 40 sama dengan min 40. Ty min 3 kali 40 min 120 ya teman-teman, sama dengan min 40. Jadi Ty-nya diperoleh, min pindah ruas jadi positif. Jadi bisa ditulis Ty sama dengan min 40 tambah 120 sama dengan 80 derajat Celcius. Ini apabila Ty-nya juga ditanyakan ya. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya apa nih teman-teman? Tadi kan ditanya Tx-nya doang ya. Berarti kalau yang ditanyakan Tx-nya jawabannya adalah yang 40 derajat Celcius. Kalau ditanya yang Ty berarti jawabannya 80 derajat Celcius ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu mengenai soal konduktivitas termal pada 2 batang dan 3 batang logam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih udah setia menonton video Ibu sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan terakhir jangan lupa ya, subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat juga untuk teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.